Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 518, dia menamparkan telingaku. Kakek, Ziling adalah istriku. Aku tidak bisa hanya duduk dan menonton. Dia sekarang adalah menantu keluarga Seng. Dia harus menjauh dari masalah keluarga ibunya. Kamu juga telah melihat pergolakan dalam keluarga Gu. Sekarang seluruh Jianchuan tahu tentang gangguan mental ayahnya, kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada perusahaan Gu. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Tapi tidak ada waktu berikutnya. Kakek Seng mengingatkan Seng Kai. Seng Kai tahu itu kenyataan meski kakek Seng mungkin terdengar sangat tidak berperasaan. Jika keluarga Seng juga terkena dampaknya, dia tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi pada Huang Yao. Di ruang tamu, Gu Ziling dan Hu Ran mulai bertengkar lagi. Kamu sekarang menginginkan kebangkrutan keluarga Gu seperti Mu Qi, bukan? Kamu tidak pernah menghormatiku sebagai kakak iparmu. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Tapi aku harus jujur padamu. Kakak ipar kedua, dengan situasi keluarga Gu saat ini, bukan hanya aku saja, bahkan para pelayan tidak akan menghormatimu setelah beberapa hari. Apakah menurutmu kakek akan membantumu? Seng Bowen belum pulang. Dan hanya karena Hu Ran tidak menyapa Gu Ziling saat dia pulang, Gu Ziling melampiaskan amarahnya pada Hu Ran. Aku masih kakak ipar keduamu. Aku masih istri Seng Kai. Jika kamu ingin berpikir seperti ini, aku tidak bisa menahannya. Hu Ran berbalik. Dia ingin masuk ke kamarnya. Tiba-tiba, Seng Kai keluar dari ruang kerja kakek Seng dan berteriak pada Hu Ran. Minta maaf pada kakak ipar keduamu. Mengapa saya harus? Kau mengejeknya saat dia dalam masalah. Apakah seperti ini caramu memperlakukan keluargamu? Seng Kai menghadapi Hu Ran untuk membela posisi Gu Ziling di keluarga Seng. Kakak ipar ketiga, sebaiknya kau tunjukkan rasa hormat pada Ziling di masa depan. Apapun yang terjadi, dia adalah istriku, dan dia adalah kakak ipar keduamu. Aku tidak akan meminta maaf. Setelah mengatakan itu, Hu Ran berbalik, ingin pergi. Namun, dengan mengandalkan dukungan Seng Kai, Gu Ziling meraih lengan Hu Ran dan menamparnya. Sebuah tamparan keras terdengar dan semua orang di ruang tamu terkejut, termasuk Seng Kai. Tidak bisakah aku mengajarimu jika aku tidak bisa mengalahkan Mu Qi? Hu Ran menutupi wajahnya dan melangkah maju. Namun, tiba-tiba, Seng Bowen masuk ke ruangan dan menghentikan Hu Ran. Xiao Ran. Hu Ran menoleh dan menatap Seng Bowen dengan tidak percaya. Dia pikir Seng Bowen menghentikannya. Namun, Seng Bowen berjalan ke arah Gu Ziling dan menamparkan wajahnya 2 kali dengan keras sebelum Gu Ziling sempat berbicara. Ini pertama kalinya aku memukul seorang wanita. Kakak ipar kedua, kau seharusnya merasa terhormat, kata Seng Bowen dingin, kalian berdua mencoba menindas Xiao Ran saat aku tidak ada. Apa kau pikir aku sudah mati? Gu Ziling menangis. Dia ingin melawan. Namun, kakek Seng berteriak, hentikan. Apa maksud semua ini? Mereka tidak berbicara. Kakek Seng pun memerintahkan mereka berempat. Kalian tidak kembali ke kamar masing-masing. Meskipun Seng Bowen telah melampiaskan amarahnya, Hu Ran masih menunjuk Gu Ziling dan berteriak, aku benar-benar ingin melihat keluarga Gu bangkrut. Aku ingin melihat bagaimana kau masih bisa bersikap sombong saat itu. Kita lihat saja nanti. Kedua pasangan itu masuk ke kamar masing-masing. Dan kedua wanita itu duduk di tempat tidur mereka masing-masing dengan marah. Melihat pipi Hu Ran sedikit bengkak, Seng Bowen segera mengambilkan es untuknya. Jaga jarak 2 meter dari wanita itu mulai sekarang. Atau dia mungkin akan memukulmu lagi. Ayahnya sudah gila, dia kemungkinan besar juga akan mewarisi gen itu. Jangan sampai kamu terluka karena dia. Memikirkan tamparan kakak ketiga, Hu Ran merasa tidak terlalu marah lagi, ini pertama kalinya kamu memukul wanita. Benar sekali, kata kakak ketiga, aku hanya terlalu marah hingga tidak bisa mengendalikan diri. Aku tidak peduli apakah pihak lain itu laki-laki atau perempuan, aku akan melakukan hal yang sama. Kamu keren sekali. Hu Ran tersenyum sambil mengompres wajahnya dengan es. Kenapa kamu terlambat hari ini? Seseorang pergi ke kantor polisi sore ini, jadi saya harus mengurus kekacauan ini sendirian. Saya baru saja menyelesaikan rapat pukul 5, jelas Seng Bowen, saya melihat Anda ditampar begitu saya masuk. Apakah masih sakit? Dia menamparkan telingaku, kata Hu Ran, kakak kedua pasti pergi ke kantor polisi untuk menjemput paman dari keluarga Gu. Kudengar Gu Ziling dipermalukan oleh Mu Qi di kantor polisi. Itulah sebabnya dia mengganggumu setelah pulang. Kakak ketiga tertawa. Kau tahu, meskipun Gu Ziling adalah orang yang galak, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun saat berada di depan Xiao Qi. Qi kuat. Dia bisa menghadapi siapapun. Melihat wajah Hu Ran yang memerah, kakak ketiga meraih tangannya dan berkata, melihat situasi keluarga Gu saat ini, kurasa kita harus berusaha sebisa mungkin untuk tidak terlibat. Kita harus menonton saja. Kalau tidak, aku khawatir kakak ipar kedua akan menyakitimu lagi. Baiklah. Hu Ran meraih tangan kakak ketiga. Saat mata mereka bertemu, Hu Ran tersipu.
Jangan tidur di sofa lagi. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Dasar bodoh, bagaimana kau bisa tidur nyenyak di sofa setelah pulang kerja? Huran menarik bajunya. Dengarkan aku. Kakak ketiga terdiam selama 2 detik. Akhirnya, dia mengangguk. Oke. Di ruangan lain, Gu Ziling sangat marah. Meskipun Seng Kai memberinya beberapa es batu, dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia bertanya kepada Seng Kai dengan tenang, kakek memintamu menemuinya di ruang kerja untuk mengingatkanmu agar tidak ikut campur dalam urusan keluargaku, kan? Keputusan kakek tidak salah. Namun, sebagai suamimu, aku akan berdiri di sampingmu dan membantumu semampuku. Gu Ziling tertawa dingin. Ironis sekali. Pokoknya, aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Ziling, sudahlah, lupakan saja masa lalu. Kalau terjadi apa-apa dengan keluarga Gu, aku juga akan berada dalam posisi yang mengkhawatirkan. Kalau kita terus bertengkar, keluarga kita akan hancur. Gu Ziling masih merasa jijik dengan hubungan semalamnya dengan sekretaris itu. Namun, saat ini adalah saat yang kritis. Dia tidak punya pilihan lain. Baiklah. Tempelkan es di wajahmu terlebih dahulu. Setelah itu, mandi dan istirahat. Kita akan pergi ke rumah keluarga Gu besok. Memikirkan keluarga Gu, hati Gu Ziling dipenuhi rasa takut. Situasi keluarga Gu saat ini buruk. Dan pamanku sedang diselidiki oleh polisi sekarang. Kai, bisakah kau mencari cara untuk menghentikan polisi menekan keluarga Gu? Jika kasus ini terungkap ke media, keadaan akan semakin buruk. Aku akan mencari tahu. Sebenarnya, apakah ada cara lain? Dia hanya bisa pergi ke Zongteng dan berbicara dengan Seng Xiao. Dia berharap dia akan membiarkan keluarga Gu pergi karena mereka adalah sepupu. Namun, Seng Xiao sama sekali tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Dan Mu Qi juga bukan orang yang bertanggung jawab atas kasus ini. Apakah ada gunanya jika Seng Kai berbicara dengan Seng Xiao? Melalui ini, dapat dilihat bahwa dia masih mengakui kemampuan Seng Xiao dalam menangani berbagai hal meskipun dia sangat tidak ingin bertemu dengan Seng Xiao. Karena itu akan merusak harga dirinya. Ketika Seng Xiao bersikap rendah hati, dia pernah berpikir untuk memberi sedekah kepada Seng Xiao. Dia juga cukup terganggu dengan keberadaan saudara ini. Namun, pada saat kritis, dia terpaksa mengemis padanya. Sungguh memalukan.